ini saya lagi berada di rumah Tony JR Pertiwi ya, atau yang biasa dikenal dengan dramernya Kill Infection di Pamekasan, Madura. Kali ini saya sengaja datang ke rumah Tony karena sudah lama tidak mendengar kabar dari dia di dunia permusikan, khususnya di wilayah Pamekasan, Madura. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya, Mas Tony ya. Tapi sebelumnya Mas Tony juga harus memperkenalkan diri dulu ke para pemirsa ya. Oke, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Tony Abdi. Teman-teman bisa manggil saya dengan sebutan Tony. Saya dari band Kill Infection. Ini bajunya, teman-teman bisa melihat. Dan buat teman-teman yang ingin tahu tentang Kill Infection, klik aja di YouTube Kill Infection DM. Di situ ada udah banyak videonya, mulai dari live dan hasil-hasil karya kami, teman-teman bisa melihat. Gimana nih Mas? Tapi sebelumnya kita ini kopinya dulu. Kalau ini nih, kalau lagi ngevlog sama saya juga harus ada kopi ya. Seruput dulu. Mantap guys. Dan juga rokoknya disumet dulu ya. Sisa 2 nih Mas. Apa? Santai. Oh ya, selama pandemi ya, khususnya ya sudah beberapa bulan yang lalu, kami dari para musisi di Pamekasan tidak mendengar nama Mas Tony kemana aja, apa saja yang dilakukan sama Mas Tony, kegiatannya lah gitu. Yang pertama itu berkaitan dengan pekerjaan Mas. Saya itu kan jadi guru TK. Oh, ala guru TK ya? Iya, meskipun suka musik metal, tapi saya berprofesi sebagai guru TK. Nah, di pandemi ini biasanya tuh main sama The Crash. Sebelum pandemi ini main sama The Crash, terus beberapa band lainnya, terutama juga Kill Infection. Cuman akibat pandemi ini, ya mau gimana lagi, kita kan harus stay di rumah. Ya. Jadi ikuti protokol ya. Ya. Iya. Jadi selain pemain band metal ya, Mas Tony ini ternyata orangnya melankolis juga ya, jadi guru TK ya. Jadi sayang anak Mas ya. Ya, suka anak kecil sih. Suka anak kecil ya. Oh, mantap ya. Jarang-jarang seperti itu ya. Iya. Kenal sama Iril Project kan, berarti pernah main sama Iril Project ya? Iya, pernah satu band juga di The Crash. Iya. Menurut Mas Tony sendiri Iril Project itu gimana? Menurut saya Iril Project itu sebuah manusia yang perlu kita semacam apresiasi, mulai dari saya lihat dari niat, uletnya, terus dari speakingnya itu panutan banget buat saya ya, menjadikan yang dulunya dia seorang gitaris, pure gitaris, cuman sekarang dia coba tarik suara, dan untuk suaranya sih oke saja ya. Bagus. Belum kenal Iril Project ya, ini orangnya dong. Kupingnya jadi sudah lebar. Kenal. Iya. Oh ya, kabarnya bukan vakum ya istilahnya, cuman selama pandemi kan harus mengikuti protokol ya. Kita harus stay di rumah. Saya dengar Mas Tony bikin beberapa rangkaian semacam speaker aktif ya, aktif di situ kayaknya ya. Pada dasarnya seperti ini Mas. Untuk latar belakang dari keluarga saya, iya, itu pada dasarnya mulai dari bapak itu pemusik, kakak saya juga pemusik, dan saya pemusik. Untuk ibu ini bukan bekerja sih, bukan berprofesi, tapi lebih kepada dunia entertainnya. Untuk di pandemi ini memang ada kesempatan ya, alhamdulillah, bisa membuat sebuah sound system meskipun sekelas hajatan dan kecil-kecilan nih ya, kecil-kecilan. Tapi yang penting bunyinya lah Mas gitu ya. Nah, ya bunyinya ya bisa diperhitungkan ya itu. Dan juga sebuah alat atau sistem yang itu bersifat lebih ke tradisional, mungkin pada era sekarang itu lebih di era digital ini ya, dimainkan secara terus menerus di kafe-kafe. Itu kacau Mas. Keren ya.
Jadi nanti tak kasih satu kajon hasil saya alhamdulillah. buat Iril Project. Ya, ingat ya, saya dapat hadiah nanti ya. Tapi tunggu nanti di akhir momen ya. Tak kasih cuma-cuma buat cuma-cuma. Iril Project. Siapa tahu udah apa ya, bisa dikenalkan pas Iril siap. Project manggung di mana. Iya. Bisa ini loh, beli di Mas Tony jadi sponsor di Mas Iril nih ceritanya. Untuk yang lain-lain misalkan ya, seperti orang tua di masalah permusikan, bagaimana? Apakah sangat mendukung banget sama kegiatannya Mas Tony? Alhamdulillah untuk dari keluarga itu sangat mendukung. Nomor satu mungkin dari keluarga pemusik ya. Terus yang nomor dua, di zaman sekarang ini Mas, kan saya merasakan sendiri. Iya. Kalau keluar rumah pada dasarnya kita itu harus dapat sebuah apa ya, kegiatan yang bersifat ilmu, bukan hanya sekedar keluar Bermanfaat lah ya, bermanfaat. Cuman lebih, kalau saya lebih kepada ilmunya Mas. Ilmunya ya. Saya keluar rumah saya dapat apa kayak gitu, bukan hanya sementara-mentah saya keluar udah ngilangin penat di rumah, bukan seperti itu Ya, jadi kita keluar dari rumah itu sudah harus ada tujuan, planning. Yang pertama kita harus dapat manfaatnya atau ilmunya, titik dari isi ya. Jadi diingat kata-kata Mas Tony ya, setiap kita keluar kemana harus ada planning ya, bukan hanya sok-sokan keluar, ada gunanya. Terutama di era-era sekarang ini kan narkoba merajalela ya. Betul. Kita tekankan bagi para kaula muda, khususnya para seniman, musisi, jauhi ya, karena benda itu sangat berbahaya dan bisa merusak masa depan kita. Oke? Oh ya, sudah berapa lama sih Mas Tony, dari tahun berapa main musik dulu? Tahun berapanya sih? Coba diingat, kayaknya hilang ingatan nih kayaknya, karena sudah terlalu lama ya, nggak bisa ingatnya. Iya, mulai dari SD kelas 5. Itu tahun berapa Mas Tony? Tahun lupa Mas. Lupa. Saya 94, SD berarti kelas 5, 5, 6. Ya diingat, ayo diingat. Saya hitung satu berapa detik? Sekitar intinya sekitar saya bermusik itu sekitar 12 tahun. 12 tahunan ya. Nah, dalam 12 tahun itu sudah merasakan pahit manisnya ya di dunia belajar musik. Sampai sekarang ini saya dengar The Kill Infection sendiri sudah mampu menelurkan album mini Mas ya. Ya, Nah, album mini itu apa sih judulnya yang jadi andalan di Kill Infection sendiri? Di album Kill Infection yang pertama yaitu ada namanya Misanthropic of Shakira, itu nama albumnya Mas. Yang menjadi andalan kami itu kalau manggung keluar Madura, Ya. mulai dari Gresik, Lamongan, terus Kalimantan pernah, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bekasi juga, itu yang menjadi andalan kami yaitu Carok, yang berjudul Carok. Jadi identitas Madura tetap ada di dalam musik ya. Iya, harus dong. Kita kan anak Madura gitu ya. Iya. Musisi Madura ya. Ya. Oh ya Mas Tony ini saya tanya ini setelah internetnya, sudah punya pasangan atau pacar atau gimana? Alhamdulillah saya sudah tunangan, tapi belum alhamdulillah ya. Cuman kuenya nggak nyampe ke saya ya. Kuenya nggak nyampe, ya mungkin dikarenakan terlalu jauh Mas Iril Project. Iya. Saya sendiri juga baru sempat bisa mengunjungi rumah Mas Tony karena juga dengan adanya kesibukan di luar dan pekerjaan utama juga tidak bisa dipikirkan. Ini baru hari ini mungkin saya bisa menyempatkan diri Mas Tony ya. Itu suatu kebanggaan besar bisa ketemu sesama musisi. Mungkin ada pesan dan kesan dari Mas Tony buat para musisi khususnya yang ada di Kota Pamekasan dan se-Indonesia. Pesan dari saya itu yang pertama Mas. Ya. Soalnya ada beberapa. Yang pertama, tetap rendah hati, tidak sombong. Rendah hati, tidak sombong itu. Ya. Dan terus berkarya. Berkarya. Nomor dua, sehebat-hebatnya teman-teman di Pamekasan bermusik. Ya. Lebih kepada nilai plusnya ya Mas. Lebih kepada ciptakan sebuah karya meskipun hanya contohnya kunci gitar ya Mas. Ya, ya. Apa ya sebutannya? Chords gitar. Mungkin pakai ECGD, tapi
empat nada itu udah bisa menghasilkan sebuah karya. Bagaimana kita bisa mengolah ya, Ya. empat nada itu. Jadi harus ada harmonisasi dan dinamikanya dan yang bagus gitu Mas ya. Tapi Iya. pesan saya lebih kepada ini Mas, meskipun kunci menggunakan 4 chord itu adalah sebuah karya, ketimbang kita enak membawakan lagu orang, lebih baik kita membawakan lagu kita sendiri meskipun menurut orang itu biasa-biasa saja. Pada dasarnya itu adalah karya kita. Ya, ini dong ya, ini Iya. musisi seniman. Tapi juga pesan saya meskipun sudah gak kedengeran namanya Mas Tony ya, cuman toh jangan vakum dong, ramaikan Belantika Musik di Makassar nih, ramaikan ya. Semoga saja ya pas Iril Project main saya hadir dah. Oh siap dong. Untuk meramaikan. Oh iya, saya pengen tahu kajonnya mana dong kan buat saya. Oh ya lupa. Sudah saya persiapkan, maaf ya agak dibungkus. Ini adalah travel kajon, bentuknya slim banget nih. Ini produksi made in saya, RDW. ala Rakitan Tony. DW. Rakitan DW. Slim banget. Ini tak kasih ke Mas Eril, mungkin bermanfaat pas ada event manggung ke kafe-kafe ataupun di panggung besar nanti. Bawahnya gak terlalu ribet nih Mas Tony ya. Bawahnya nggak terlalu Enteng enak. bisa buat ngamen juga. Ngamen dan bisa. suaranya bisa diadu lah. Kan bisa dikasih contoh dikit aja. Mainnya Begitu. sederhana banget. Iya. Ini. Intinya lubang angin yang ada di sini itu iya. ditaruh di depan, paling depan. Ini bisa jadi rebana loh Mas. Oh mantap ya. Keren. Oke, ini tak kasih ke Mas Eril. Terima kasih banyak Mas Tony ya. Ini hadiahnya sungguh spesial ya. Ini aku kesini dapat hadiah. Yang harusnya aku ngasih hadiah, aku dikasih hadiah sama dia dong ya. Bisa-bisa suatu saat dia datang tak kasih sound. Oh iya, iya betul. Oh ya, kalau teman-teman misalkan di daerah lokal punya hajatan, pingin butuh sound-sound yang kecil mini, cuman bunyinya bagus, bisa langsung ke Mas Tony. Bisa mungkin nomor teleponnya disebut Mas Tony? Ya, nanti biar dituliskan sama Mas Eril Kalau ya, di dituliskan bawah. ya di bawah ini ya, nomor HP-nya. Kalau misalkan nanti Anda semua butuh untuk sound, bisa langsung hubungi Mas Tony. Dan juga mungkin bisa pemasaran kajon ya, kajon mini atau travel kajon atau model box, dia juga bisa bikin ya. Jadi tinggal pesan aja, langsung jadi barangnya, bisa dikirim ya via kilat gitu ya. Oke, mungkin cukup di sini dulu Mas Tony ya. Bincang-bincang dari saya sama Mas Tony sebentar, cuman langsung Ke intinya. ke intinya ya. Oke, buat teman-teman ya, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya yang baru nonton, sehingga channelnya bisa berkembang cepat. Iril Project Official ya. Iril Project Official ya. Official ya. Dan juga channelnya Mas Tony dong, jangan lupa. Apa tadi? Channel saya itu memang isinya cuma bermusik, Ya. cover-cover drum, terus ada juga sound system, cuman udah jarang saya pakai sih Mas. Iya. Cuman teman-teman bisa cek aja di YouTube Tony Abdi M. Oh, ya, Tony Abdi M, jangan lupa ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Salam seni budaya.